Sampailah kita kepada acara inti, acara pokok, ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhaidir dari Bekasi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salliya ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidhunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa tabtahu li biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormatin, pimpinan Majlis Ta'lim. Majlis Ta'lim apa ini? Mutiara Insani, yaitu Siti Juandani
yang sangat saya hormatin segenap para pembimbing. Pembimbing, apa itu pembimbing? Itu adalah nama buah-buahan. Blimbing. Pembimbing daripada Majelis Ta'lim Mutiara Insani Al-Mukarram Kiai Haji Syahroni SPD. SPD adalah titel guru kita. Kalau titel saya MST, kepanjangan daripada mantan supir tronton. Sebab bini saya adalah putri daripada mantan supir tronton. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pastilah punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng sawah lega duit seabrek-abrek, mual bakalan laku ke perempuan. Sebab titel itu adalah titit ngagantel. Sangat saya hormatin guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tobroni. Sangat saya hormatin guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Arifin SAG, Al-Mukarram Al-Ustad Asyef, Al-Mukarram ampe kelohor mah ini. Ayo ngedeluk we baca ini. Al-Mukarram enggak dibaca kasihan. Boleh nulis ini teh capek. Jadi kayak bocah TK saya. Al-Mukarram Al-Ustad Ade Ashari, Al-Mukarram Al-Ustad Mansur, Al-Mukarram Al-Ustad Imam Faruqi Jaruki SAG. Nyok kita doain nyok, semoga guru-guru kita semuanya ini dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu jasmani serta rohaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmunya. Kita sering ngedenger kenapa kiai, kenapa ustadz selalu dan selalu didoain biar panjang umur. Sebab kita tahu dewek, saat ini kita krisis daripada ulama, krisis daripada kiai, krisis ustadz. Pantaslah 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginsyaratkan kepada kita bahwasanya, kata beliau, la taqumus sa'atu hatta yukbadal ilmu. Moal bakal terjadi dulu kiamat hatta yukbadal ilmu, sehingga oleh Allah ilmu akan didudut. Apa itu dudut? Ilmu oleh Allah akan ditiadakan, ilmu oleh Allah akan dibinasakan, ilmu oleh Allah akan dieuweuhkan dan akan dilengitkan, saudara. Kayaknya kita baru ngedengar itu bahasa akan dieuweuhkan dan dilengitkan. Ilmu apa? Teknologi semakin canggih saja. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa ngobrol sama orang yang jaraknya jauh, antar kampung, antar negara, bahkan antar benua sekalipun, hanya dengan melalui alat yang bernama HP. Seperti inilah yang namanya HP. Takut kagak tahu. Ini barunya
270.000, sekarang dijual 5.000 ge ora ada yang mau. Saudara, dengan kecanggihan teknologi pun kita bisa melihat kejadian baik yang ada di dalam dan di luar negeri melalui alat yang namanya televisi secara live. Apa itu live? Live itu yang peranti ngebersihin meja, itu ada lap. Lantas ilmu apa yang akan dihilangkan? Ilmu apa yang akan dibinasakan? Tak lain dan tak bukan adalah ilmu agama. Lantas bagaimana Allah melenyapkan ilmu agama? Apakah langsung dicabut dari dada para ulama, dari dada para ajengan, para kiai dan para ustadz juga ustazah? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantajihu minal ibad walakin yaqbidul ilma bighabdil ulama. Saudara, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah mencabut ilmu agama langsung dari dada para ulama, langsung dari dada para ajengan, para kiai, para ustadz dan ustazah. Walakin akan tetapinya yakbidul ilma, Allah mencabut ilmu agama dengan cara Allah sendiri, dengan jalan bighabdil ulama'i, dengan diwafatkannya para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz. Dulu kita mempunyai ulama yang sangat kesohor, bahkan negara kita kesohor di mata dunia berkat daripada keilmuannya. Sebutlah dia Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantaniyi At-Tanariyi, Tanara, Banten. Apakah ibu-ibu pernah ke Banten? Pernah. Ke Karangbolong apa ke Anyer? Ke Karangbolong. Itu mah piknik meureun. Syekh Nawawi mempunyai murid yang sangat luar biasa keilmuannya, adalah pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Adalah Joko Widodo. Itu adalah presiden. Pendiri NU siapa? Ya Allah, kita bebeginian ini adalah jasa NU. Ya kagak tahu. Siapa? Abah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Abah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai putra, mempunyai anak. Menteri Agama pertama kali di Indonesia adalah Wahid Hasyim. Wahid Hasyim mempunyai putra, seorang kiai pertama yang menjadi presiden negara kita adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kita sering sebut Gus Dur. Beliau sudah pada meninggal, beliau sudah lama meninggalkan kita. Bahkan Syekh Nawawi punya murid lagi di daerah Madura yang sering kita ziarahin, yaitu di Bangkalan, Madura. Sebut saja beliau adalah Syekhuna Khalil. Lari lagi, beliau juga punya murid pendiri daripada Muhammadiyah, adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Juga beliau punya murid di daerah Purwakarta, letaknya di daerah dari Pasar Pleret ngidul dikit. Di situ ada satu kampung kecil namanya Sempur. Disitulah hiduplah seorang ulama besar, melahirkan murid-murid yang ilmunya luar biasa.
pendiri pondok pesantren Nihayatul Amal. Siapakah beliau? Adalah Mama Ki Haji Busyairi, pendirinya. Juga mempunyai murid lagi di Kampung Sawah, pondok pesantren Mursyidul Falah, Kiai Haji Hasan Basri, atau sering kita sebut Abah Haji Obay. Di Sempur di sini hiduplah seorang ulama besar keluaran Banten. Siapakah dia? Tuh ya, elah gue mengajinya. Bagaimana mau cinta sama ulama? Kenal ge kagak. Siapa coba di Sempur? Tuh Bagus Ahmad Bakri bintu Bagus Saida bintu Bagus Arsyid, yang disebut Mama Sempur. Wah, beliau punya murid banyak. Di antaranya Abuya Cadasari, seorang kekasih Allah yang bernama Abuya Dimyati. Abuya Dimyati pun punya teman sama namanya Dimyati juga, yaitu Cilongok, yang anaknya pun ulama besar pun udah meninggalkan kita. Siapa? Mama Abuya Uci Kurtusi. Luar biasa. Bahkan saudara, ibu-ibu, Mama Sempur punya murid yang kesohor ilmu palaknya di daerah kita sendiri, yaitu di daerah Girang. Apa itu Girang? Girang itu kan kalau makanan ada yang digirang, digoreng. Adalah Mama Makmun Nawawi. Mama Makmun Nawawi pun punya murid. Inilah murid-muridnya. Nyambung kagak? Nyambung. Tuh Kiai Haji Sahroni, Kiai Haji Tobroni, murid daripada Kiai Makmun Nawawi. Jadi kalau ngaji kudu jelas. Muridnya lagi di Kediri ada lagi Syekh Ihsan, ada lagi Syekh Abdul Karim. Luar biasa, ulama-ulama hebat yang disebut para kekasih Allah. Satu persatu oleh Allah dipanggil, satu persatu oleh Allah dipanggil. Wafat ya jelas ilmunya bakal mikut. Tinggallah murid-muridnya, muridnya tidak akan seperti gurunya. Pantaslah mual bakal terjadi dulu kiamat, melainkan ilmu oleh Allah akan dihilangkan. Caranya dengan diwafatkannya para ulama, para kiai, para ustadz. Sementara regenerasinya yang langka. Apakah ibu tahu regenerasi? Itu yang sering kita pakai nyambel. Itu adalah terasi. Kader-kadernya yang langka. Kader itu kalau menuju satu tempat orang ketemu-ketemu. Itu adalah kader. Penggantinya yang langka. Beda dengan calon presiden. Calon presiden mah mati satu, tumbuh seabreg-abreg. Betul. Calon gubernur belatak, calon bupati seabreg-abreg, calon dewan apalagi. Pemandangan itu jalan teh jadi jelek sama foto dia melulu. Tempel-tempelin di pinggir jalan, tempelin di puunan, kadang di kuburan. Kunti kali suruh nyolok. Padahal belum tentu. Ulama mah udah jelas. Laulal ulama la saron nasu kal bahaim. Kalau kagak ada ulama, kalau kagak ada kiai dan ustad, niscaya kelakuan manusia layaknya kayak binatang. Ulama sekarang masih banyak, kiai sekarang masih banyak, ustad seabrek-abrek, tapi lihat keadaan sekarang. Pergaulan bebas, kumpul kebo membudaya, rasa malu sudah tidak ada, rasa kasih sayang pun sudah tidak ada.
Maaf saudara-saudara, saudara-saudara, ibu-ibu kudu tahu sesungguhnya saya di rumah punya TV 14 in TV saya, merek sarap apa-apa. Lihat zaman sekarang, betapa beringasnya anak-anak zaman sekarang, betapa beraninya anak-anak zaman sekarang. Bocah SD udah berani ngebunuh. Banyak guru yang dibunuh sama muridnya. Di Demak kemarin bukan hanya pendidikan formal, itu notabene pendidikan agama. Alia, gurunya adik dibacok. Bahkan di Makassar gurunya diselepet matanya, diselepet sampai buta. Kenapa anak-anak zaman sekarang nggak ada rasa kasih sayang kepada gurunya, nggak ada rasa kasih sayang kepada orang-orang yang lain, main bunuh-bunuhan baik? Jawabannya karena tidak dekatnya mereka dengan ulama, kagak mau ngedengerin pengajian, orang tuanya pun ngantep ke anaknya, kagak mau disuruh ngaji. Lihat sekarang kita kemana-mana kita iseng kalau malam. Kalau malam-malam kita ngeloyok pakai motor iseng, takut dibacok. Main bacok-bacok baik. Ada beberapa bulan yang lalu di saya kedatangan intel dari Polres. Pada waktu itu saya lagi ada di Jepara, saya lagi kunjungan, lagi ngelongok anak saya yang di Jepara. Kata bocah, begitu saya pulang tadi ada intel dari Polres, berenam orang pakai senjata semuanya. Terus mau ngapain kemari-mari? Katanya nyariin bocah. Bocahnya namanya Anu. Lah makin nanya ke gua, emang gua yang ngeberanakin? Ternyata begitu ditangkap bocah yatim yang ngebunuh orang. Coba bocah masih sekolah, kenapa berani bocah sekarang? Karena memang ada yang ngebelain, katanya ini bocah masih usia belajar, dilepas lagi, ngebunuh lagi. Padahal mah bocah kalau memang salah, hukumnya udah tuman baik. Kesel saya jadinya. Lihat, makanya ulama sekarang bikin dikit, kader-kadernya juga bikin langka. Yang namanya ulama kayak ustadz kudu mondok, kudu mesantren. Sekarang maaf di kita ini banyak yang pesantren apa banyak sekolah? Yang sekolah, jangan jawab, gue yang jawab. Kata gue yang sekolah. Bahkan ketika anak yang ngebeka ke orang tuanya, mak baba, saya mau pesantren mah biar kayak Pak Kiai Sahroni, Kiai Tobroni. Jangan, kata gue jangan. Segala lu pesantren. Emang apa sih mak? Mau bisa ke publik ntar. Yang udah dia balik ke pesantren paling belantar jadi ustad. Kalau nggak jadi ustad jadi amil. Mau makan apa sih ustad sama amil? Paling bisa makan kalau ada orang mati, gue tahu. Ntar lu ngarep-ngarep orang mati. Kalau tetangga sakit ya siap-siap. Punya grup WA siap-siap. Proyek mau datang nih. Apalagi kalau tengah malam burung berbunyi, cuing gurenjal kayak ustad. Langsung ngebel amil. Assalamualaikum Mil. Salam, ada apa Tad? Malam-malam ngebel. Kabar gembira. Kabar gembira apa ya? Siap-siap proyek kita mau datang. Proyek apa? Dengerin cuing berbunyi baik. Apa hubungannya sih Tad? Ini norak. Mel, kata orang dulu itu tandanya ada orang mau mati. Alhamdulillah. Emang pendaringan lagi garing banget Tad. Udah ngutang ke warung 2 gantang masa minggu dibayar. Kita ngajiin dulu di kuburan, oke? Begitu diumumin di masjid sama DKM, berita duka cita innalillahi, nggak taunya mertuanya yang mati. Pada takut belangsakin mual. La gharbata li alimin dalam Nasaihul Ibad. La gharbata li alimin, kagak ada istilah belangsak buat orang yang paham ilmu agama. Dibawa ke gunung mual bingung, dibawa ke kota mual bakalan sengsara. Survei membuktikan. Emang pernah ngeliat kiai yang bawa-bawa roda nyariin rongsokan? Pernah ngeliat gak ustazah kuli nandur? Kagak, semuanya pada mulia. Boro-boro sekelas kiai, sekelas ustad. Saya kata orang ustad, tahun 2000 saya baru pulang terakhir saya di Kediri, Jawa Timur. Di pondok pesantren Papar Bustanul Hidayah, dekat Jampes. Tahun 2000 saya pulang, nganggur. Tahun 2002 saya laku Kuningan, saya punya bini. Itu Kuningan saya laku. Cuman kayaknya itu bocah belum sadar sampai sekarang. Tuh keblejok tuh kagak. Kayaknya keblejok.
8 tahun rumah tangga ngontrak melulu, apa 7 kali pundah kontrakan, gusar geser, akhirnya meranjang pada hilang baunya. Lah karang mah udah punya rumah, lah biasa make pintu segala. Bahkan karang lagi ngebangun masjid saya, apa saya ngejap proposal? Kagak. Apa saya punya donatur? Kagak. Banda sendiri dijual, Fortuner dijual. Habis gue ngarep-ngarep ada yang ngebagi, kalau ada yang ngebagi. Fortuner 560 juta itu boleh beli. Saya jual, saya belikan ke tanah. Ngumpulin duit lagi baik. Setelah kumpul, saya ngomong sama bini saya sama anak-anak, kumpul lo semuanya. Nih ada duit. Mau dikemanain nih duit? Lu beli mobil cuman sesaat. Nih capek pengen kelihatan sama orang teh. Capek pengen kenilai sama orang. Capek pengen kesebut sama orang. Mending pengen kesebut sama Allah. Mending ini masjid, ini duit kita bangunkan buat ngebangun masjid. Alhamdulillah sekarang udah mulai pasang udah ngatas sedikit karamah. Udah make ini, udah seluk, udah beres. Udah habis berapa duit? 330 juta. Kagak nyapir, mampu. Bahkan kudu tahu. Koramil, depan Koramil, dulu di situ jalan ruksak. Siapa yang ngecornya? Tanya ke Koramil, tanya ke Kapolsek, tanya sama sama camat, sama lurah. Yang ngecor itu adalah Ustadz Sebret. Ternyata Ustadz bisa, saya kagak nyapir sama pemerintah, tapi saya ngebantu sama pemerintah. Dewan di kita banyak, DPR RI ada, DPRD ada, tapi mana kerjanya dewan terhadap daerah kita sendiri? Bilangin gua yang ngomong, bilangin ke dewan gua yang ngomong. Mana kerjanya? Ketika abring-abringan, ketika abring-abringan, Kapolsek datang, Koramil datang, camat datang, lurah datang, bahkan Danrem pun datang. Pagi-pagi hari Jumat pada waktu itu, kata saya, senarian nih alut-alutan baik. Apa itu alut-alutan? Nggak tahu. Tanya di Google, cariin di Google alut-alutan. Mau silaturahmi aja, Pak Ustadz. Iya, terima kasih udah mau berkunjung ke saya. Akhirnya saya nyeletuk. Apa itu nyeletuk? Nyeletuk itu adalah nama jambu. Jambu nyeletuk, klutuk. Saya pertama tanya ke lurah, lurah, itu jalan yang di depan Koramil kapan mau dicor? Udah saya berusaha Pak Kiai udah lama tapi nggak ada realisasi. Ya, satu. Coba Bapak Koramil sama camat, sama Kapolsek, sama semua jawabannya. Kata saya, mual ada realisasi dari DPRD, dari pusat, mual ada, mual direalisasi sebab ada tim pantau. Kenapa? Karena kita nganggarkan terlalu besar. Udah karama pada diem. Mohon maaf dan bukan saya sombong, saya nggak leleken. Buset, kagak leleken. Sampai Kapolsek nanya, maaf pakai leleken apa itu? Ya cariin di Google loh. Saya kagak leleken. Udah berapa orang yang mati di situ? Akhirnya mau saya cor bagaimana? Nah iya, makanya kami semua kemari mengucapkan terima kasih. Ya abong, nggak terima kasih. Kagak hidang. Kan yang kesor di situ pada, bukan saya. Itulah yang disebut perjuangan seorang tokoh agama. Bukan hanya ngedidik anaknya, bukan hanya ngedidik emaknya, bukan hanya ngedidik bapaknya, tapi tetap perhatian terhadap jalan yang semestinya diperhatikan sama dewan-dewan yang ada di kita. Ya, ntar ada yang ngoncok, gue mani ada yang ngoncok nih.
Pantasnya saya ceramah begini po di sono DPR RI, gedung DPR RI. Siapa yang mengundang saya ke sono? Siapa yang mengundang saya? Makanya oleh karena itu kita menghadapi pemilu jangan pada berantem. Silakan karam kita bebas. Saya yakin semua yang kita perjuangkan itu dewan bakal nulungin kita. Betul. Mau nulungin boro-boro di akhirat. Di dunia dikenal ge kagak karang kenal ge banyak banget yang aku saudara ke gua ge. Jadi ulama, maka oleh karena itu kita doakan semuanya guru-guru kita, ulama kita, kiai kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehat selalu jasmani serta rohaninya, Allah berikan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Langkahnya ulama, bahkan ketika kita punya anak perawan saudara, ada yang bogohon saudara. Apakah saudara tahu bogohon? Satu anak karyawan, satu anak pesantrenan. Saya mau nanya, di antara dua calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan, anak pesantrenan? Karyawan, karyawan. Jangan jawab, gue yang jawab karyawan. Karyawan, jangan jawab loh. Juga yang sangat saya hormatin ibu-ibu, bapak-bapak, hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya nggak bisa lama, karena beberapa hari ini lagi ngedrop aja. Mules. Modal wae modal. Salah makan kali. Modal wae. Kamu kemari udah 3 kali modal kita. Minum obat ngapa lah ilago mah. Ilok atuh gua kudu make pempes atuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, intisari daripada peringatan Maulid adalah mentauladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Dalam Alfiyah ulama mengatakan, Syekh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa khabarul masuri qadim abada wa malana illa tiba'u ahmada. Tidak ada yang layak. Apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di daerah Kalimantan. Itu ada Dayak. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas kita jadikan panutan, hanyalah Nabi kita Muhammad. Bahkan suatu hari sahabat bertanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, saya amunanya atuh ya Rasul. Ya enggak wae amunanya mah. Emang amunanya apa? Ilok begitu ngomongnya Rasul. Ilok kalau enggak baik. Emang kamu nanya apa? Ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal ibadah apa sih yang lebih afdal ya Rasulullah di antara sekian banyaknya amal ibadah? Ujug-ujug. Apa itu ujug-ujug? Ujug-ujug Rasulullah menjawab, as-salatu liwaktiha, salat tepat pada waktu. Apa artinya kita maulid unggal hari abring-abringan wae, sholat kagak mau. Nabi mah sampai bengkak kakinya kebanyakan sholat. Pernah orang sini bengkak kakinya kebanyakan sholat? Paling kena asam urat lah. Sholat nggak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam Kasyifatus saja karya daripada Syekh Nawawi, wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Ora dimaaf seseorang meninggalkan sholat madama akluhu selagi akalnya sabitan masih normal, kecuali sudah tidak normal. Sebab kalau tidak normal itu namanya gila. Jadi kalau kita pengen pre-sholat kudu gila. Saya mau nanya apa? Saya kan sakit, terus nggak bisa berdiri. Itu bagaimana kalau sholat? Paman aja anil kiami sholat jalisan. Ayo mau alasan bagaimana? Kagak mampu sholat berdiri, silakan sholat sambil duduk. Duduknya kayaknya nggak bisa. Emang apa? Ya Allah, orang kata saya lanjung wae. Amu ngejongklok wae saya. Ngejongkloknya kemana?
ke belakang. Idih, masa ngejongklok ke belakang? Kalau ngejongklok kemana? Ke depan. Kalau ke belakang ngejengkang. Sholamut toji'an. Silakan sholat sambil berbaring miring. Miring ya kayaknya orang bisa. Lu mah alasan baik meureun. Buset alasan tuh, singkapkan tuh. An baju saya tuh di bawah ketek saya bisul masih teronjol. Sholat mustalkian, sholat sambil celentang. Celentang ge ngap. Sholat bil isyarah. Sholat dengan memakai isyarat. Isyaratnya pakai apa? Pakai kepala. Pugu lagi puyeng bae. Pakai mata atuh, mata ge baru pulang operasi katarak. Pakai hati atuh, ingat-ingat rukun sholat. Hati deg-degan wae punya penyakit jantung. Ya udah, telepon Amil. Assalamualaikum Mil, kemari Mil. Nah ada proyek dadakan nih. Ada orang kita bungkus kubur hidup-hidup yuk. Alasannya, oke, itu kan praktek sholat. Saya kan kata dokter kena penyakit komplikasi, nggak boleh kena air. Kata dokter 10 tahun nggak boleh kena air mati kata dokter. Minum nggak boleh pakai air, pakai dedek. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning yang namanya syaratnya sholat mesti wudhu jelas kudu pakai air, nggak boleh bisa mati gara-gara wudhu. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, tanya pakai itu Broni, tanya pakai Sahroni, gantiin air pakai abu, namanya gak ada alasan. Oh jadi tayamum itu pakai abu? Betul. Keganti wudhu? Ya. Berarti pakai kekumura? Make terserah. Hah? Hayo jajal-jajalkan ke mulut. Ku kebina-bina tuh kuping perulukin kuping rapet ya rapet. Iya ge ganti wudhu tayamum. Mohon maaf, bagaimana kalau tas kencing tas berak? Kok keberak-berak? Kan di mana tas berak kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, enggak sah sholatnya. Mangkaning cebok kudu pakai air, nggak boleh kata dokter pantrangan. Lah kata dokter Perdi nggak percaya mah bisa mati saya gara-gara cebok. Kalau kata dokter Perdi nggak boleh pakai air gara-gara cebok bisa mati, ganti ini air dengan istinja, make batu bata, perod kan ke bata ora adanya apa? Ada juga kulit duren, pakai tuh kulit duren, paling keradak tuh pantat tuh. Nah sekarang sholat, mohon maaf ya, sholat biar rapi. Nih buat laki-laki kita nih, kalau kita makan perempuan mah pada kompak pada make mukena ya. Nih laki kita kadang-kadang sholat seregepan kondangan, sholat pakai kaos partai jadi baik, mau kampanye itu. Udah gitu pang depannya lagi sergep banget, kasihan makmum di belakangnya jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko putih, hijau, merah, terserah warna mah. Terus kalau pakai kain, bilangin sama laki kita, lapisin pakai celana komprang. Emang apa? Buset, emang apa? Orang yang sholat pakai kain dilapisin pakai celana, cacing ada di dalam tanah, menjerit ke Allah memintakan ampunan. Jangan ini mah laki sembahyang pakai kain doang ya diantepin baik, kagak pakai selempak acan. Sholatnya sholat asar, mangkaning, angin lagi kenceng wae mangkaning, pintu musola melongo. Begitu sujud ketiup angin nyelingkap. Ya Allah, ini musola sampai adem ke pantat-pantat. Bunyi itu lato-lato, koplak. Terus pakai sorban, bilangin nama laki kita, sorban. Sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Nih, sorban yang gua bawa nih. Emang ini umbul-umbul gue bawa kemari? Ku nora-nora tuh yang hidup teh nggak punya sorban laki saya mah. Kalau laki kita nggak punya sorban, kita kan sering beranak. Kalau habis beranak kan pinggang kita suka diikat tuh ya, warnanya merah, cakep banget, panjang ada kali 40 meter mah. Jangan ditetek, jangan. Hayo selendangkan seret ke Masjid At-Taqwa atau Aburkon, bujuk gitu DKM melohok di sorban keluaran mana itu. Nah itu yang pertama ya,
awas, sholat tepat pada waktunya adalah amal ibadah yang lebih afdol. Yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua saudara, amal ibadah yang lebih afdol adalah wabirrul walidaini, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, berbuat baiklah terhadap emak sama baba. Kenapa kudu berbuat baik? Jangan pakai kenapa-kenapa. Orang tua mah banyak jasanya, nggak ada bosennya ngurusin be anak. Apa-apa anak, anak mah bosen ngurusin orang tua. Nih dengerin, orang tua mah bisa ngejar rumah buat anak, beli kebun, beli sawah, beli mobil buat anak. Anak bisa nggak kayak orang tua? Anak bisa kagak? Wah bakalan bisa. Anak mah bisanya nih, dengerin, ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual sawah orang tua, berantem sama saudara dewek ngerebutin banda orang tua, kagak tahu gablek kemalu tuh anak. Kesel gue jadinya. Segini gue nggak dikasih kopi pahit. Orang tua mah apa-apa anak, nggak ada bosennya ngurusin be anak. Anak mah bosen ngurusin orang tua. Neng, tong, antar emak tuh. Antar kemana mak? Ke Perdi tong. Lah, emang ngapa emak pengen ke Perdi? Awak emak udah 4 hari meriang wae neng tong. Takut kena tampek emak. Ilok nenek-nenek kena tampek oguan banget. Mual waras ini emak udah tua. Segala baik suntik. Duit lagi langka, saya belum kondangan. Suntik-suntik tuh ingat emak udah tua. Suntik mati ya emak mau. Sial diangkal tuh anaknya begitu tuh. Tahu begitu mah di dalam perut diaborsi we udah. Dia mah kagak sadar ini lagi orok, matanya nggak bisa melek. Hah? Dirapat sama belek. Bagaimana emaknya bapaknya ngobatinnya? Hah? Mual dibawa ke Perdi ini, diletakin sama emaknya, dijilatin sama bapaknya. Berarti yang tahu rasanya belek adalah emak sama bapak. Apakah kita pernah ngeletakin belek emak? Apakah kita pernah ngejilatin belek bapak? Bahkan ketika hidung kita mangpet dulu, dikenyot sama emak kita, dikenyot sama bapak kita, sirup ABCG Maulid cinta sama nabi sama orang tua musuhin kayak begitu. Orang tua mah gak ada bosannya ngurusin be anak mah bosan ngurusin orang tua. Bahkan ketika emaknya sakit, ketika bapaknya sakit, ngegojot bae di kasur, aral ngurusin orang tua, nggak mau nyebokin, dipempesin. Kenapa? Jember, berapa ribu kali emak kita nyebokin kita? Berapa ribu kali bapak kita nyebokin kita? Bahkan ketika emak lagi uplek makan, apa itu uplek? Emak lagi uplek makan, ujuk-ujuk kita nangis karena kita berak. Maklum orok mah lapar nangis, berak nangis, kencing nangis, itulah orok. Emak ketika sedang upleknya makan kita nangis, berhenti nggak emak makannya? Berhenti nggak emak makannya? Berhenti seketika itu juga. Ya Allah, raja emak lengket, pantat raja lengket, ngambil popo, gelap, udah diem tuh, digeletakin lagi. Emak nerusin lagi makannya sampai emak nggak sempet cuci tangan. Semu kuning. Jember enggak emak? Jember enggak baba? Enggak, kita mah jember enggak mau nyebokin emak, makanya dipempesin. Padahal mumpung emak lagi sakit, yuk urusin emak, yuk urusin bapak, cebokin tuh emak. Sebab kalau udah waras mual mungkin emak mau dicebokin, mual mungkin bapak mau dicebokin. Mak, baba mau kemana mak? Alut-alutan baik. Gue mau kondangan.
Kemari dulu, hayu cebok, hayu cebok dulu, cebok, hayu cebok. Hah? Bahkan ketika emak sakit lama, bapak pun sakit lama, aral kita ngurusin emak. Beberapa kali kita ke Perdi belum juga emak waras. Akhirnya kita abrak-abrakan ke kebun orang nyariin daun kelor. Katanya kudu dikeprak-keprak awak emak kita. Makai daun kelor sehari 3 kali. Apa sih tujuan kita sebagai anak? Tujuan kita supaya emak dan bapak kita buru-buru mati. Kalau emak bapak sakit kagak mati-mati, jangan dikeprak-keprak make daun kelor. Gua kasih tahu ya, make batang kelor yang segede betis ya. Gedigin, hayo mati tuh orang tua. Orang tua nggak ada bosennya ngurusin baik kita. Orang tua nggak ada capeknya ngurusin baik kita. Ketika dulu saya mesanten di Sukabumi, saya pernah di Sukabumi di daerah Cisaat, di Gentong Tengah. Kata bapak, tong ntar kalau lu duit habis, ambil ya duit di Jakarta, bapak dagang. Kan bapak mah pedagang rambutan, pedagang buah-buahan musiman. Bapak dagangnya di mana, Pak? Bapak dagangnya di Kalibata, Makam Pahlawan, depan Makam Pahlawan. Iya Pak. Begitu duit habis, saya ngeloyok ke Jakarta. Sampai ke Kampung Rambutan naik bus dari Sukabumi sampai Kampung Rambutan Langgeng Jaya, busnya dulu langsung naik Kopaja. Begitu masuk wilayah Kalibata, udah ngejejer kanan kiri pedagang durian dan rambutan. Ama saya perleng satu-satu. Mana nih aki-aki ya. Di bus kita sambil naik. Begitu, ya Allah, di antara tengah tukang durian, nongkronglah seorang aki-aki yang sangat kumel sekali. Nungguin dagangan rambutan yang cuman hanya beberapa ikat sambil makan di daun sambil nongkrong. Ternyata itu bapak, ya Allah, bapak. Saya nggak turun langsung, saya rada jauhan turunnya. Langsung saya jalan ngediglar, nyamperin bapak. Assalamualaikum, salam. Dicium tangan bapak. Pak sehat, alhamdulillah. Lu sehat? Sehat Pak. Lu tahu maksud gua suruh datang kemari? Tahu Pak. Apa? Ngambil duit suruh bapak. Kan kata bapak habis suruh kemari ngambil duit. Selain daripada itu nggak tahu Pak. Lu supaya tahu sama mata lu dewek, Der, kayak beginilah perjuangan bapak, merjuangkan anak. Bapak hidup di Jakarta kayak gembel tong, kepanasan, keanginan dan kehujanan. Dagang rambutan cuman hanya beberapa ikat, merjuangkan anak. Takut anak bodoh ntar kayak gua belangsak hidup. Luar biasa. Iya Pak, gua kegerito lu mesantren bukan main-main doang Pak. Iya Pak. Bahkan sempet saya kagak pulang-pulang, katain hilang. Sempet rame, saya katanya udah mau ditahlilin, kena kagak pulang-pulang. Habis pulang lebaran, ngapain lu pulang? Iya, lebaran atuh mak. Emak kan ganas banget kalau udah ngomong. Pulang teh lebaran. Ngapain make pulang? Udah aja di pondok. Sehingga anak saya pun 2 tahun di Jepara belum pernah saya longokin. Belum pernah ibunya tahu di Jepara. Anak saya di Jepara ada 2. Di mana di Jeparanya? Belum pernah tahu di mana anak saya di Jepara. 2 tahun nggak bakalan saya longok. Jangan dilongokin tuh bocah. Kirimin aja. Transfer aja, cukup video call, dikasih sama pembimbingnya. Seminggu sekali suruh video call sama orang tuanya. Udah cukup doain, jangan lebay lu jadi orang tua. Sebab gua lebih sadis dulu dididik sama mama bapak gua kayak begini. Pengorbanan orang tua. Orang tua nggak ada bosennya ngasih sama anak. Saya mau nanya semuanya jawab ya. Pernah enggak tas panen ngirimin beras sekarung buat emak sama bapak? Pernah kagak? Kagak. Kata gua kagak.
Gua kesurupan kali ya. Pernah nggak ngirimin kue sama orang tua? Pernah. Berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kapan? Lebaran 3 hari lagi. Kue apa? Rengginang, kembang ros, akar kelapa. Buta lu anak. Tega banget. Emak udah nggak ada giginya. Bapak udah nggak ada giginya dikasih akar kelapa. Mau dimakan apa nyariin ember direndam. 40 hari 40 malam. Itu ge kagak pengen ini dianterin orang tua mah. Karena ketika kita datang menjelang H-3 menjelang lebaran, kita datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa neng? Tong, mak, baba, mak ini mak kue mak, buat besok lebaran. Apa tuh kata mak? Apa tuh kata baba? Neng, tong, buat lu sama anak lu. Nggak usah dipikirin, gue mah udah tua. Asal lu pada makan, gue udah kenyang. Bagian mah ada, ya taruh di sono di dapur di pendaringan. Sampai di pendaringan Pak Kiai kekeratak, singkap. Mak, banyak berasnya, emak. Bapak lu kemarin ngedesel. Emang gak punya beras lu neng? Enggak mak. Bawa atuh 3 gantang mah ya. Cuman nganterin rengginang 5, Bang eros 4, akar kelapa sekeler kecil. Beras orang tua dikeduk semua. Nipu, tukang tipu. Merek emak lebaran sehari lagi nganterin lagi kita pas mau takbiran mau maghrib. Indahnya orang hilir mudik ngalor ngidul ngetan ngulon pada bawa hidangan nganterin ke orang tua mertua sama saudara tua. Kita gembung ketinggalan. Setahun sekali momen yang paling tepat nganterin kita nasi sayur ketupat sama opor. Betapa ambaringkungnya kita. Kalau gue maaf, betapa ambaringkungnya. Subodo teuing ribet kita bawa sampai assalamualaikum. Mak, baba, assalamualaikum. Salam. Ada apa lagi sih neng? Tong, mak, ini ketupat, nasi, sayur, sama opor emak buat besok lebaran ya mak. Buat lu sama anak lu. Gua mah jangan dipikirin. Asal lu pada makan gue udah kenyang. Bagian mak ada opor apa ini neng? Ngapa emak nanya begitu? Ini yang berat dijawab mak anak. Opor apa ini? Opor entok emak. Emaknya ngaget. Entok. Emang lu miara entok neng? Enggak sih miara mama. Tahu entok siapa tahu kemari. Bapak lu nyariin entok orang ketemu. Kue, opor, nasi, ketupat yang dianterin sama anak ke rumah orang tua. Dengerin, belum tentu dimakan sama emak sama bapak. Kagak percaya buktiin. Sembayang Id lebaran, sembayang Id. Kelar sholat Id kita pulang. Dari rumah yang pertama kita oncok pasti emak dan bapak kita. Kita ajak laki kita ajak mantu, kita ajak anak, cucu. Ayo tong neng, ayo gancangan dikit. Kita ke sono ke nenek pakai. Gancangan ngapa dikit ayo buruan. Pan kalau lebaran air mata cetek heran gue mengapa tahu. Sedih wae. Apa bang gancangan dikit sampai ke rumah emaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak baba assalamualaikum. Mana tuh nenek-nenek aki-aki.
Mak, Baba, assalamualaikum. Salam. Mak, Baba, Lebaran, Mak. Innalillahi wal faizin. Dipeluk emaknya sih nahan nangis, nahan nangis itu takut. Akhirnya emaknya ikut nangis, bapaknya pun ikut nangis. Karena dia nangis, lakinya pun nangis, anaknya nangis, mantunya pun nangis, cucunya umur 3 hari kegelepakan ya bocah. Kuat udah ada di Gawir Citarum tuh bocah, nangis dari jam 7:30 berhenti maghrib. Orang berhenti pada kecapean, capeknya hilang, timbullah lapar. Ngomong sama mamanya, mak, Baba lapar banget, mak punya ketupat, mak. Ada pan ketupat dari elu? Ama apa? Mak ama opor entok dari elu. Ternyata kupat dari elu, opor entok dari elu. Akhirnya dimakan lagi baik ama elu. Orang tua kaya, anak yang jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, wayahnya orang tua akan jadi pembantu. Buktiin kalau omongan saya salah. Hari lebaran anak yang datang ke rumah orang tua, terus lebaran 4 hari gantian karang orang tua yang datang ke rumah anak. Ada apa gua suruh kemana? Mak, Bapak tungguin rumah tuh, Mak. Emang lu pada kemana? Mau jalan-jalan, Mak? Make losbak, odong-odong. Jalan-jalan kemana lu? Ke Ragunan, ke Jakarta. Oh, bocah pengen ngeliat baya katanya sih. Mudah-mudahan dilek-lek sama baya nanti tuh bocah. Bawa timbal segede bantal sampai enggak hideng. Ngagehin makan buat emaknya bapaknya. Mak, Bapak kalau makan masak dewek ya, Mak ya. Gasnya baru boleh ngeganti, beras juga banyak, bumbu-bumbu ada. Betapa teganya anaknya. Orang tuanya sama bapaknya udah doyok, suruh nungguin rumahnya, nyentengin rumahnya, jadi babu dirinya. Sementara anaknya di Ragunan ekstrak-ekstrakan senang-senang. Dibukalah timbel yang segede bantal, makan berjamaah sama keluarga baya, keluarga singa sama keluarga macan. Ma bapaknya mau makan ge masak dulu. Sebelum masak masang gas dulu. Yang masangnya adalah bapaknya udah tua renta aki-aki. Mangkaning sambil ngerokok mangkaning. Bayangkan gas bocor masang sambil ngerokok. Cus, yagu. Bukan nasi yang matang, ma bapaknya pada berantakan. Bawa tuh emak, bawa tuh bapak, ajak senang-senang, ajak pelesiran, ajak jalan-jalan, ajak piknik. Ngapa kita gengsi? Ngapa kita malu bawa orang tua kita dewek yang udah tua? Emak bapak kita nggak pernah gengsi, emak bapak kita nggak pernah malu gendong-gendong kita, tapi kita malu. Bawa tuh nenek-nenek, bawa tuh aki-aki piknik. Mak, Bapak, ayo mak kita jalan-jalan ke Ragunan. Nah, udah sampai di Ragunan. Nah, tinggal cari melengnya, indik-indik terus. Begitu meleng, tinggal kita jorokan. Apakah kandang baya, kandang singa, kandang macan? Biar dimakan sama baya sama singa macan. Jadi nggak tanggung kita doraka sama orang tua. Mual kebayar. Ayo pada ngerasa pinter baik seorang anak. Mual bisa pinter lu anak. Kalau bukan jasa sama bapak lu.
Ngerasa kaya lu anak. Hei, nggak bisa kaya lu anak kalau bukan jasa emak bapak lu. Ridhonya Allah ada di ridho emak bapak lu. Murkanya Allah pun ada di murka emak bapak lu. Jangan ngerasa hebat lu jadi anak. Terlebih emak lu wahnan ala wahnin. Betapa luar biasa penderitaan seorang ibu. Kenapa saya tahu? Karena saya kan punya bini, tadi udah ngomong. Betapa susahnya pengen anak. Pengen punya anak tahun 2002 saya nikah kagak mau punya anak. Tapi terus sama saya lekenin terus. 2008 bunting-bunting juga tuh bocah. Beranaklah anak pertama yang saat ini sudah di Jepara. Beberapa bulan kemudian bunting lagi bini saya. Sesadu sama saya. Ini jadi lagi baik. Alhamdulillah, anugerah neng. Anugerah si anugerah tapi kok meredek begini. Yang namanya beberapa bulan kemudian berbunting lagi, saya khawatir sama bini saya. Saya bawalah ke Bayukarta. Dikeker sama dokter Sitorus. Apa kata dokter? Ibu ini kemungkinan punya anak kembar. Kata dokter, katanya kita punya anak kembar. Tanyain sama dokter berapa kembarnya. Yang tanda tanya di gua. Dokter, kata laki saya kembarnya berapa? Bu, kembarnya kemungkinan 3. 3. Neng, berarti kita saingan sama kucing di rumah. Boro-boro 3, 1 nyawa taruhannya. Kita sering melihat, kita sering mendengar banyak perempuan yang meninggal ketika melahirkan, dan kita pun sering mendengar banyak perempuan yang beranak dengan jalan disesar, dibelek perutnya hanya demi keselamatan anaknya, padahal anaknya belum tentu hormat sama emaknya. Datanglah bulannya, bini saya pepelengkingan. Apa itu pepelengkingan? Udah kerasa meren. Ini mules banget. Berak, mules mah berak. Beraknya ini mah mulesnya beda enak. Begitu saya lihat kalender, ya Allah neng, udah bulannya. Ya Allah iya, udah bulan kita ke rumah sakit. Dibawalah ke Bayukarta, memang yang menangani dokter Sitorus. Kata dokter, lakinya yang mana? Saya dokter. Sini pak, tanda tangan dulu ya. Tanda tangan kita persetujuan mau dioperasi. Sebab 3 ini ya. Iya dok, yang penting semuanya berkah selamat. Itu dokter di blacknya make duit kagak? Kagak. Kok cuman di black doang ya, ditinggalin. Saya udah gak mikirin lagi berapa yang kudu saya keluarkan biaya. Yang penting semuanya berkah selamat. Tapi pak, di ininya, di blacknya besok ya, habis Jumat di sesarnya. Ya dokter nggak apa-apa, atur aja. Saya Jumatan udah nggak para ruku. Udah nggak para ruku. Habis main Jumat saya lari langsung ke rumah sakit. Saya samperin di mana bini saya ngedekem di situ. Begitu saya buka kamar pintunya, melongpong kagak ada. Neng, di mana lu neng? Ilok dibawa kelong wewe lo. Itu apa namanya, suster lalaria. Ada apa pak? Kayak di hutan baik, growokan. Bini saya kemana ini? Bini bapak udah ada di ruang operasi. Ya Allah, ngeleket aja saya. Udah kagak bisa diri, ngeleket aja. Ya Allah, begitu saya ngelihat bini saya udah ngejelepat pakai baju hijau, mukanya udah sepak Pak Kiai. Apa itu sepak? Pucat. Rasa takutnya udah ada.
Kata saya, Neng, sabar ya. Nih Neng, tiap hari malaikat Allah menjerit ke Allah memintakan ampunan. Mulai dari ngidam sampai selesailah melahirkan. Maka wajar perempuan habis melahirkan wajahnya bercahaya karena bersih daripada dosa. Bebannya berat tapi pahalanya juga besar. Wajarlah perempuan Pak Kiai kalau habis beranak bercahaya wajahnya karena bersih daripada dosa. Semakin cantik aja. Itu ge yang cantik Pak Kiai. Cantik. Yang jelek miar-miarlah dikit. Jadi kalau pengen glowing muka, nggak kudu pakai bedak kinclong, perbanyakanlah beranak. Setahun 3 kali atuh. Kata bini saya, jangan diem bae ngapa bebacaan. Kagak kudu disuruh. Gua dari kemarin bebacaan bae, apa yang gua apal gua bacain. Hah? Doa-doa berak gua bacain. Ini dokter lama amat sih, kemana sih gua mah? Udah mumpung dokter belum datang, udah bagian. Gue jampen, mana puser lo? Puser. Mana puser? Neng kenapa udah singkapkan? Buah gitu disingkapkan, saya melohok Pak Kiai. Subhanallah. Ini puser. Apa ringkok Ajinomoto, Neng? Lah 3 Pak Kiai. Langsung kita sebisa-bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu dikasih sama ketika dicaringin sama Abah Uci, sama Abah Usuk dicaringin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. 3 kali. Tiupnya maksudnya. Wah. Keluar orok. Buah. Keluar lo orok. Buah, keluar lorok. Ujuk bini saya jejelotoan. Nah loh. Dokter. Dokter sama perawat lihat. Ada apa Pak? Itu bini saya kekelojotan. Bini saya kekelojotan. Brojol 1. Brojol 2. Brojol 3. Benar 3 kali ngeden. 3 anak saya tanpa proses operasi, padahal udah siap mau dioperasi. Cuman yang namanya 3 pakai anak saya kecil semua, premium semua anak saya. Yang prematri. Bertalit. Premium membeki. Jangan diam bae ngapa? Luar biasa, hayo. Amal ibadah yang lebih abdul kedua, hormatin emak sama bapak. Jangan ngerasa hebat jadi. Habis beranak ternyata bikin berat. Ditimang-timang dengan penuh kasih sayang. Ditetein, ditimang-timang. Anang neng, neng lang neng keng nang neng. Ning nang ning keng. Anak kata apa? Nggak kenal sama anak dewek. Laja emak. Jahe kali jahe. Menikatep. Demi Allah kagak katep ini kagak. Bocah meni cebrik begitu katep. Ada orang tua yang ngejelekin anaknya. Kalau anak ngejelekin orang tua banyak. Neteng. Berapa tahun mak kita netein kita? 2 tahun mak kita netein kita. Hei, darah yang ngocor sama kita. Tete mak kita. Sombong. Neraka udah siap menanti.
2 tahun po kita netein kita kembali mah kita semua apakah kita bisa netein mah kita ntar pulang dari sini samperin mak masing-masing. Assalamualaikum. Salam. Dari mana lu neng? Tas maulid mak di Mutiara Insani. Mak sehat mak. Sehat. Lu sedih ngapang? Emang nggak dapat makan di sana lu? Dapat makannya. Iya lu sedih ngapa? Ingat sama emak. Banyak dosa sama emak. Mak, saya mau nanya sama emak. Dengerin mak emak. Nanti jawab ya mak. Apa ceritanya sedih lu menora banget ah. Emang lu mau nanya apa sih neng? Iya nanti jawab ya mak. Iya lu mau nanya apa? Emang emak dulu netein saya mak. Pertanyaan yang kagak pantas. Kata emaknya anak gua balik maulid jadi sinting begini diempanin apa sama panitia. Mak jangan diem baik ngapa mak jawab pertanyaan saya. Emang bener mak dulu netein saya katanya 2 tahun. Jawab mak. Kena ditanya melulu, emaknya jawab. Apa kata emaknya? Iya. Dulu gua netein lu neng 2 tahun gua netein baik lu. Bahkan bukan lu yang gua tetein. Bapak lu neng. Bapak lu mah cuma 2 tahun tapi bapak lu bertahun-tahun. Apa yang gak bisa nganggur gua? Utang gua dikerobetin baik. Gua kumpulin bangke utang gua ada 3 karung. Lu makai ngomong begitu emang apa? Maafin saya mak, maksud saya begini, mumpung mak masih ada, mumpung mak masih hidup mak, kesempatan buat saya. Takut mak pengen nete. Ayo mak mau nete mah. Mauan apa kagak? Mauan apa kagak? Kata emaknya najis gua nete dulu. Hanadrahimakumullah. Ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Sampai ke nete aja. Mudah-mudahan nete ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Ibu, bapak, Cak Haji, kan saya lagi bikin masjid ya. Saya pengen ngajak berjariah yuk. Saya udah habis berapa? Lah nggak bisa ngajakin doang. Yang penting nggak pakai proposal saya. Ya, ini boleh nggak saya minta jariah? Lah tinggal niatin buat emak sama bapak. Bukan buat saya. Saya ceramah bukan dimakan sama saya. Buat masjid, majlis udah kelar, pondok gue udah kelar, tinggal masjid. Lah saya malah makan mah punya usaha dewek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayo kita baca salawat bareng-bareng biar kita dikasih kesehatan selalu sama Allah. Salawatnya namanya salawat tibil. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allah niatin buat emak buat bapak jariahnya. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Saya ge ono Pak Kiai punya motor baru saya. Motornya namanya Vespa. Vespa zaman sekarang Matic. Saya beli 52 juta. Karena memang saya lagi kepepet. Nah, itu motor mau saya jual kembali buat kubah. Kubahnya doang 80 juta. Jadi barangkali nanti ada yang mau baru 52 juta belinya. Kamu saya jual 100 juta. Lah iyalah buat akhirat. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Oh panitia, maafin saya mau makan dulu. Saya langsung pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara kita dengan doa. Namun sebelum doa kita baca terlebih dahulu, kita baca suratul Fatihah buat yang sedang sakit, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nenden Rohimah, Ketua BKMM DMI Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal afiyah wassihah wal barakah waziyadah wassalama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim baraka tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbik bilana junubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa jaddatina wa syekhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghinan syarrin nas. Allahumma adba'il bala wal balwa wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi Allah.
Oh no sono. Taruh sini. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya